Wakil Kepala Sekolah dari Komite, alhamdulillah kamu menawi salah sebut asmo Pak Yadi, Pak Suryadi ya, Pak Hadi, panggil malih di Kecamatan Pesantren, Pak Kuncor, Pak Kuncor. Karena Bapak Ibu guru semuanya di sini, saya mau izin menyampaikan satu hadis dari Kanjeng Nabi yang buat saya grogi, panggil panjenengan. Ngomong nih kok, wa akrimu man ta'ala minhu. Muliakanlah orang-orang yang telah memberimu ilmu. Jadi saya di depan orang memberikan ilmu, saya harus memuliakan panjenengan. Jadi saya mau izin nanti tidak boleh lama-lama dan hanya bercerita. Kebetulan Pak Alif sekarang itu anak-anak kita, mungkin putra-putri panjenengan juga di rumah, termasuk putra-putri di sekolah. Generasinya itu kan bukan milenial. Karena milenial itu disebut generasi G, kelahiran tahun 95 sampai tahun 2034. Itu generasi milenial, biasa disebut generasi G. Dan sekarang usianya kepala 3 yang memenuhi dunia khususnya Indonesia. Makanya pakai 2045 ada informasi bonus demografi karena Indonesia itu punya penduduk produktif terbesar di dunia. Anda kutip mengkhawatirkan banyak negara kalau dikelola dengan baik dan benar karena akan meledak betul bangsa Indonesia ini. Nah, anak cucunya generasi itu sekarang yang ngeri luar biasa namanya kan bawahnya generasi Z ini, generasi Z nyebutnya akhir zaman. Tapi karyanya santri-santri wali semuanya. Amin. Itu masih paling biasa kayak itu banget. Atau salah kok ya. Nggih, Gus. Gus. Kalau mungkin dia mungkin ada yang selain muslim karena halal bihalal itu sekarang bukan PHBI, PHBN, alhamdulillah. Bukan peringatan dari besar Islam, tapi peringatan dari besar nasional. Halal bihalal itu bahasanya Arab tapi bukan kenal bahasa. Ternaku betul-betul tak jadi. Tapi niat substansi itu saling mengikhlaskan itu yang luar biasa. Kemudian saya cek ibu-ibu, saya bapak ibu guru ini kayaknya pernah di kamar. Ya lanjutkan dia. Kul huwallahu ahad. Kamu ngomong sambulannya terus. Coba bapak-bapak deh, ina poinnya kok. Tanya di SMP 5 beda di SMP 5 luar biasa. Satu ayat makanya situasinya juga sangat kalau masalah apa? Bapak Ibu, dalam dawai pun itu ada satu kaidah yang luar biasa diajarkan dalam ajaran agama yang penuh damai. Namanya dari Islam silpun salimi silmi yang artinya damai, bersih, sejahtera. Itu artinya apa? Jadi wong muslim itu wong sing hebat dengan kedamaian, hebat dengan kesejahteraan, jauh dari keburukan. Halal bihalal itu tujuan utamanya adalah kamu kali. Yang pertama biar mendengar Bapak Ibu hormati, kan kita berlepas Ramadan 10 hari. Bapak Ibu kalau 10 hari yang lalu, 20 hari yang lalu jam segini sudah sakit kayak masih tadi kan? Kuadrat gelas tidak lagi. 13. Kan 12 hari yang lalu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Baru mau sewu. Jauh mulai jauh lau, untuk tenggelam, nenek kulkas dibuka, UNS jeruk. Rasanya gelek-gelek. Halal juga. Penghasilan halal, NJL halal, tapi jenengan buatan mati tujuh karena ada satu hal, gomolah harus jalan. Manutnya luar biasa. Banding ngetip malah lo mikir, kalau pakai bahasanya Anwar Zaid, mami ya, sampai itu loh pas kudu ngetip tik gelek kayak dia. Betul sekali gelek mah, tidak dilakukan. KPK gak bakal lo, polisi gak lo, kejaksaan gak lo. Jone kejaksaan, iwa tengah saya pondok-pondok mungkin pun dia betul besok. Tapi kenapa tidak dilakukan? Walaupun dia melakukannya pun juga dia sekeru. Nanti pas buka bersama dia ngaku-ngaku. Pergi lo mau mulai maksudnya apa? Itu buka bersama ya. Gaya-gaya lulu. Aku jenak maksudnya. Tapi batinnya apa yang dia katakan Bapak Ibu? Dia mengatakan, aku nggak jadi seorang maksudnya. Nah, non sewu itulah takwa. Merasa diawasi Tuhan. Sehingga ketika dia masih Tuhan, dia mampu untuk mencegah diri dari yang buruk-buruk, walau nggak ada orang, nggak ada yang tahu, dan bersegera melakukan kebaikan. Dan tujuan puasa kemarin, la'alakum tattaqun. Ini yang luar biasa. Di training, di drill, yang dari, mohon maaf, ASN atau P3K, ada sedikit malu baik. Atau di perusahaan di kantor manapun, sebelum masuk pasti di training. Entah tuh, 3 hari 3 malam. Ada pelatihan kedisiplinan, ada juga integritas, ada macam-macam. Tujuannya adalah justru setelah training, kita mungkin setelah training ada banyak kejujurannya itu pakai sehari-hari
itulah yang dia dapati, dianggap sukses trainingnya. Kita mungkin, saya nomor saya, nomor saya, nomor saya, coba kan ibu dah. Kasar ini itu lek bosan dan dibudalnya kayak lali ini. Kamu malah kamu rahasia nih bapak-bapak itu lek dikongkon untuk lawang jam 8 itu jam 10. Bapak biasanya bener. Ya untuk melawang. Yo bener ya, jam 8 tapi itu jam itu Bu. Nah, terus Pak ini dulu Pak. Nah, makanya sering dalam ajaran agama dan baca Quran yang luar biasa tadi ya. Wasari'u ila Firoti bacaan ini samawati wal ard widalil muttaqin. Pasti dengan Rasulullah menapa? Al-Qur'an betul Mas. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Bersegeralah kamu pada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang lebih luas dari langit dan bumi. Nah, Pak kamu enggak bersegera ini ciri khas orang bertakwa dan memang disegerakan orang bertakwa surga itu. Dan efek dari training 1 bulan penuh didrill jujur, dipaksa sehat. Alhamdulillah, bobotnya pada menduk Mas Boso. 45 kilo, butuh 1 bulan untuk mengurangi bobot badan 4 kilo, tapi butuh sehari untuk naik 6 kilo. Waktu riaya. Kita pakai atas pun kamu Bapak Ibu, kita nyambung dulu karena Labiala tidak akan pernah ada kalau nggak ada Ramadan. Adanya Labiala dan Lebaran dari raya Idul Fitri saja di bahasa Arab itu sebenarnya Idul Fitro, satu Idul Fitri. Di Lampung itu kalau Idul Fitri malah salah, Idul Fitro. Jadi dia berdaya kembali pada Fitro. Kenapa kok Fitro? Dawe para yai kaya wong le saking gua garbane ibu. Jadi wong sing posane sukses kasil niku dawe kanjeng Nabi man soma Ramadan iman wa sabar robiro tasawuf apa mingdabi bakal diampuni dosa lalu seperti bayi yang lahir tanpa dosa. Kulo maulud ditulad doa fitrah. Setiap bayi yang lahir kuwi fitrah. Nah pengine Gusti Allah wis darwis, kuwi aja nakal ae, mboten maksud Gusti Allah. Wis darwis sehat kok kowe aja kasar iki. Aja dadi badoger. Apa itu kasar? Kita bisa kemana nanti buat ada ngomong. Nah, dokter itu kan mempelajari lampu sampai lereng kisah untuk cek puanas mengamungan lebih dari bakso pun ya, pangan himpong, langsung segan sekali 2 kali, ternyata setahun 2 tahun 10 tahun 20 tahun saat ini panjenengan person karena berdua tengah sude, bocah-bocah umur tak SMA itu pernah samuran. NS mahasiswa ikut kolesterolnya 100 pinten. Padahal itu penyakit domain usia dulu 60 tahun ke atas. Pantes lah, walaupun bukan kita inginkan. Asam uratnya pantes kalau ini. Tapi di SMA, anak SMA 2 itu kelas 10. Ngajak, aduh, dengan koi asam uratnya tinggi mas. Cek kasih dulu gitu. Makanya gulanannya berbuat durian itu menurunkan asam urat dari mulut ke lutut. Mulut itu nyamuk gitu ya. Ini bergurau lawan. Kalau Rasulullah Muhammad. Jadi apa saudara? 1 bulan kemarin sama Allah dipaksa sholat jamaah, dipaksa tilawah Quran. Ini pun setelah baik itu penjawabnya baik tadi bulan Syawal itu kan meningkat istilahnya. Drillnya 1 bulan itu sukses tidaknya terhitung dari justru setelah training. Jadi pada training itu 3 bulan, 3 hari, 3 malam, wakil, bijin wakil, subuh dan sebagainya. Barang kerja pada sama dengan hasil training. Gagal training itu berarti seperti anak didik kita, misalkan tujuannya sekolahnya itu biar pintar, biar bermoral, biar bermanfaat buat bangsa negara. Tapi kok malah jauh dari harapan. Berarti apa yang jadi tujuannya tidak hasil. Maka tujuan hasil Ramadan kemarin ta'alamu. Nah, itu dari sisi Allah SWT. Bapak Ibu hormati, maka dari situ di ayat selanjutnya tadi di Al-Baqarah di Quran 134, Allah paling informasi yang disebut sukses itu saya berbuat di takwa wau persis kalian asmone masjid itu. Pak baca undangannya dari Mas Hazam tadi, Masjid SMP 5 Darun Najah. Akhirnya kan saya Bapak Ibu apa sih pun Darun Najah? Ya kan puluhan tahun berarti gimana? Kan bersolat asal tapi apa dibuat? Nama tahu Darun Najah. Nama tadi Darun Najah.
Nama itu jangan sekata William Shakespeare. What is the name? Apa arti sebuah nama? Salah besar. Kalau dalam Islam itu nama itu harapan dan doa. Jarum itu bisa kampung, bisa wilayah, bisa negara. Najan itu sukses, hasil, berhasil, menang. Jadi orang-orang yang di Darun Najan itu berarti orang-orang yang sukses dan menang. Namanya aja ada doa. Toko gue tuh bujel, cuma kelihatan pau satu kalau tertarik. Jeneng itu sabar lah, berarti bapak ibu itu niatnya anak jeneng sabar ben apa? Mencabar, dan macam itu ngamuan itu. Terus jeneng semua itu sampai lari-lari jenengmu gantung kamu kalau gimana? Karena nggak sama dengan nama. Jadi atas pun seandainya Allah menyebut orang-orang Ramadan kemarin sukses, namanya la'akwar kamu supaya kamu takwa itu, Allah menjelaskan khusus di surat Al-Imran 134 yang sama Allah diberi surga yang kedua dari langit dan bumi tadi. Pertama jadi nyimpen dia menikah alladzina yunfiquna fi sharri wad dharra. Jadi mereka itu orang yang tahu infak, yunfiq, memberi. Kalau saya bilang cara anak muda, infak itu singkatannya iuran paksa. Karena kadang-kadang orang berinfak itu perlu keterpaksaan. Timbangannya saiki orang ikhlas, mending ikhlas tapi dua, itu udah rumus, tidak boleh diperganti rumus ini kok. Timbangannya orang ikhlas tapi saiki, mending ikhlas tapi dua. Dan bedanya dengan ibadah lain, ikhlas dalam sedekah atau infak tanda kutip tidak begitu tanda kutip, tidak begitu dipentingkan karena orang berinfak itu mesti nganggo dipun. Kalau kita ikhlasnya yatimnya selalu keluar ya. Mas, kowe ya tuman kowe ber, sing ndronge Mas Lepas aku ya. Masalah busuk apa ya, Pak. Ya malah ini ikhlas. Walaupun tidak ikhlas loh, tidak diperlakukan harusnya ikhlas ya. Memberi walaupun tidak ikhlas mungkin di sisi Allah nilainya 30 bulan, tapi tidak menyelamatkan satu nyawa. Apalagi dalam Islam itu ajarannya ada yang ekstrim maksudnya luar biasa baik. Kata Gus Bahan, besok Gus Bahan ya Bapak Ibu ya. Dengan Rahmat Gus Bahan atau Anwar Zaid? Gus Bahan. Wah biasa. Berarti ilmuwan anak fakih. Lesna Anwar Zaid berarti pada kali pulang. Anwar Zaid itu saya ini tergantung komunikasi. Terus saya, beliau dahulu tentang hadis Bukhari Muslim. Dalam Islam itu ada hadis super ekstrim jawabnya beliau. Contohnya itu ekstrim. Sintan pertama pelacur yang menolong anjing. Nanti kita kembali dengan menurut saya tanpa menggunakan sorban kita nggak boleh menjudge satu profesi karena kita tidak tahu apa terjadi sesungguhnya. Lagunya Titi Puspa dulu memang bagus saya. Dosakan yang dia kerjakan, sucikan mereka yang datang. Masih kok bagus ini? Bukan suaranya saya bagus. Bagus Pak saya. Dosakan yang dia kerjakan kok dia pikir dia dosa loh oleh dia pikir. Tapi wong itu dosa kan perkara sing berdosa lek sing kok. Oke. Ada maulana sing kok maksudnya. Jadi dosa yang dia kerjakan, sucikan mereka yang datang. Nah, tetapi bercontoh pelacur di padang gurun yang gersang. Pangamun dengan kata padang gurun yang gersang itu kalau dari Gus-Bah, ojo ubah ini zaman saiki. Gurun biyen niku ngarep pedhi, kanan pedhi, kiwa tren pas pedhi pol, mlaku 30 pangga pedhi, di atas satu tetes pun air, satu lembar daun pun tidak ada. Lek pun ngelar kuwe ngelar mati ulanipun. Kan mangan pedhi mboten mungkin. Mboten mungkin mangan pedhi. Itu kan kejadiannya. Nah, pelacur itu melihat ada mata kemudian seperti sumur dipangani. Tapi ternyata airnya memperoleh tinggi, tenduru, kurang jodipo. Saya bacakan dia. Sepatu ini pun diperlepas, kalau ini kali selendangnya, dia pun dibawa banyu untuk minum, untuk titik kodarullah. Yang bahasanya orang Jawa dia, dilalah kersane kalah. Nanti bilang bu, kenapa tak kasih itu? Dilalah itu bahasa Arabnya bismillah. Orang Jawa dia itu sakit soalnya betul apa? Utilah. Apa bu? Ada kuturin apa pas karena kalau banyu itu? Jajanya bismillah. Tapi soalnya utilah ora apa-apa. Mesti Allah dialamikan. Wolo-wolo moto aku. Napa wolo-wolo aja. Wolo paling enak. Pokoknya sampai sembilan sukses. Bismillah aja. Kalau berdoa jadi kertas sebenarnya. Nah, kalau balik ini pas wonten itu bagi diumumi lah kok
kan kalau tak dua pasti tahu ada anjing seperti benar-benar kausa dan digigiti apa namanya selendang bawahnya wanita itu. Akhirnya dia seperti perangkat kita pakainya suci, agak ngombe. Tapi tahu biasanya ya suci, orang jengge dua ada kutip makhluk Allah yang dalam Islam ada kutip ya. Yang satunya pada untuk dosa besar, satunya anjing yang tidak boleh kita makan barang najis, tapi dibaca sama Allah. Apa yang terjadi kepada Ibu? Dan terjadi bagi selama yang telah alami. Nanti besok ya Pak Juni, kasih kejuaraan ini. Hadir, ada sebelahnya di sini. Bapak Ibu, ternyata wanita itu akhirnya mati. Kita anjing itu bisa hidup. Yang kedua, Allah memutuskan wanita itu lebih dekat pada taubatnya karena berbuat baik kepada makhluk yang dianggap najis dalam Islam. Dan ternyata keputusan Allah dia masukkan surga. Cuma jangan salah kesimpulan dia. Dia untuk makal saya ramu, saya sampai mati berbuat baik, nonton. Nah, Ramadan itu kita diminta bersiap-siap sama Allah diberi kemudahan karena pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, dan kita menjadi takwa lebih mudah daripada sebelumnya. Maka orang bertakwa itu jadinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang mempersempit tetap membantu. Saora-orane ene pambali badhe utang pun sewu. Kita ipas lagi duit, saora-orane boten dipaido. Saora-orane sedekahnya senyum. Walaupun dia juga bilang, aku butuh senyum, aku butuh duitmu. Aku yang butuh duit. Bahkan upload di media sosial. Yang tidak punya duit silakan datang kemari. Mari kita nangis bersama. Apa kemarin-kemarin itu? Tak kira menyilih mengutangi di balik aturan duit ini. Jadi satu, itu dalam ajaran agama kita diminta orang takwa itu tetap membantu menolong. Bahkan Nabi dawuh, wong sing paling apik sedekah iki menika sing dhewe pas butuh. Wah, luar biasa nih. Jadi panjenengan pas kagungan harta, uang yang bajing atau berkali bagi kuliah diterima di NET, di TS, kan berarti kan untuk dana ada uang semester pertama 12 juta awal, itu lagi masuk ke jalur mandiri. Kedokteran UNS itu terakhir 350 juta, kecil bagi keluarga besar sampai 5 kecil bagi. Ada sekolah di pola kelambi, pada di warga. Tapi cara berpikir ini nah, saya pas dilarang kasar ngarawau lah kok bude telepon jenengan apa boleh telepon jenengan ya sampai nggak ada itu bapakmu papimu rumah sakit butuh duit 30 juta operasi itu iya ini ya betul tapi mati kok di sini ngotot nah kira-kira tanya lo makan lo baik enggak kok wah nah aku sih ada poleng terus nengok sampai kali pulau kan tapi ternyata ajaran agama kita diminta untuk membantu. Tapi dia angel tadi. Katanya terus ngobrol angel. Sampai gak usah gaya kiai gitu Gus Bar. Ada gaya santri ya, angel gak iso boleh bude. Mulai enter tapi ngapunten gede. Tidak melan. Cinta saya buka BRI bude. Dan itu kan aneh kocoknya lagi. Nah, Bapak Ibu, ada kasus ini untuk memberi semangat untuk takwa ini biar bersemayam. Nabi pun Malik bin Dinar hidup di zaman tabi'in. Jadi zaman jauh setelah kanjeng Nabi sekitar 150 tahun. Bapak Ibu kalau hormati Malik bin Dinar rumahnya Baghdad sama istrinya mau haji. Waktu itu belum ada haji foroda ya. Mau yang plus gitu konten. Mulai duit pelan-pelan 4 tahun baru punya uang untuk perjalanan ke Mekah. Nah setelah terkumpul semuanya sama istrinya berangkat, baru kira-kira keluar dari kota Baghdad itu tiba-tiba pada rombongan memanggil fakir miskin duafa yatim para janda enggan Malik bin Dinar. Mereka mengaku tidak makan 3 hari 3 malam. Kami kelaparan di Malik bin Dinar, beri kami bekal. Halo Malik bin Dinar galau seperti anak muda sekarang. Halo muda galau, tinggal cewek galau, tinggal pacarnya galau. Sebagai mati ya aku. Buku saya judulnya Klinik Cinta itu. Saya tulis buku remaja ini, remaja ini. Kumpulan juga cinta saya kumpulkan di buku judulnya Klinik Cinta. Tebalnya 1000. Kerja sama dengan Mas Ajar di Takrawala ya. Salah satunya itu mereka itu mudah sekali dia mati Mas. Bunuh diri 3 kali loh Mas. Minum baygon rasa jeruk tenang. Kalau itu saya lah, ke rumah saya kalau dijak burak. WA saya sana. Kan ngombe itu kalau siluman WA.
3 kali nggak mati gara-gara cowoknya direbut oleh sahabat karibnya. Akhirnya pun paling pimpinan kok milih di KTP itu karo istrinya. Nah ini suami saya kompak itu pada takwa ya, seposoknya kasih. Jadi mereka tetap berinfak walaupun butuh. Akhirnya dikasihkan Bapak Ibu. Masya Allah, berat kelas kali ingin jadi keresbahan ini. Dikasihkan entek dan itu sudah budal karena nggak punya bekal. Balik langsung. 6 bulan berikutnya setelah pulang gaji semuanya dari berbagai negara, ujung-ujung mak berdunduk, mak jegagin. Di pagi hari orang berbondong-bondong datang ke rumah Malik Medina dengan membawa oleh-oleh buahnya. Satu persatu bilang, ya Syekh, ya Malik, terima kasih kau tolong aku waktu mencoba jalan swab. Ya Syekh, waktu aku tersesat kau tuntun aku menuju tempat ini. Semuanya berterima kasih dan memberikan oleh-oleh. Dan bahasa jasa ini paling beda pengen tayu punya ini. Mungkin jelas orang berkaji, so ngomongnya aku lo kowe, pengennya aku lo, ngentai aku lo. Bahasanya nah sekarang kan beliau nggak mungkin bilang itu. Di kitabnya Allah Mudinnya Imam Al-Ghazali dijelaskan ini. Nah, Bapak Ibu yang hormati, akhirnya pun ulama membuat suatu kesimpulan bahwa Malik bin Dinar itu walidnya sampai di Mekah dan Madinah, tapi pahalanya sampai di Mekah dan Madinah bahkan lebih baik lagi. Artinya apa? Islam mengajarkan sosial luar biasa. Karena Islam itu bukan ajaran individu. Maka Ramadan kemarin sabjanya itu boleh lari sekolah, boleh ngajar di kampus di Paring. Mahasiswa kita bilang, kalau kamu puasa-puasa kok produktivitas turun. Kalau puasa-puasa kok malah tubuh. Kan udah sakit ngumpah ngopi, berarti Anda tidak kena dengan niatnya puasa. Karena hampir semua keberhasilan Nabi itu terjadi malah dari Ramadan, Bapak Ibu. Mohon izin, 83 peperangan Nabi yang 71 itu terjadi di Ramadan dan menang semuanya. Kondisi puasa, lemas loyo, tapi menang karena spiritual jauh di atas angan-angan, mengalahkan lapar dan daus. Termasuk dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, jam 10 pagi, Jumat pagi di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta Pusat terjadi peristiwa proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perbedaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu sebenarnya Ramadan. Karena terpuasa, para pahlawan nasional puasa, sebagai besar Indonesia Muslim puasa, rahmat turun, berkah turun, maka keluar kalimat spektakuler di pembukaan UD45. Arti yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan ideologi ini dulu supaya menjadi pasangan jelas, luar biasa sekali. Jadi bangsa Indonesia itu bangsa religius, makanya diminta untuk semuanya beragama. Ini saya sampaikan dulu Pak Erik Kabupaten ya. Silakan mau Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Jawa sekarang masuk di KTP. Saya mirip begitu kemana regulasi data terakhir. Nah, pokoknya nggak beragama karena Bapak Ibu Pangawalan putra putri panjenengan murid-murid jenengan tanya. Sekarang ada agama yang lama itu lagi agnostik namanya. Ini perlu dibaca ini pesan saya. Apa itu agnostik? Agama yang pokok kamu percaya Tuhan, kamu nggak perlu beragama syariat masuk surga. Karena yang kue takut. Pokok kue percaya Tuhan. Orang usah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, tidak pokok percaya Tuhan, percaya surga. Di Jabodetabek sudah survei 68 anak muda mau, 68% anak muda mau dengan agama ini. Itu bangsa Islam, Surabaya, Kertoso, Lima Tahajud, kalian dulu, ngapain? Tungkakan surga bisa, berat. Iya, apa percaya Tuhan maksudnya? Itu Bapak Ibu, mohon izin, saya sampaikan pada pendengar, tugas pendidik seperti tahu Pak jadi berat. Dan tapi hasil pahalanya insya Allah luar biasa. Nanti yang menggantikan bupati, wali kota, presiden, menteri, siapapun, kepala sekolah, kan anak didik kita sekarang. Karena kita sudah tidak boleh selamanya begitu. Jamaah Yasin dan Tahlil itu tetap ada kalau anak-anak muda juga sepakat sholawatan, kemudian Muhammadiyah, GNU, Al-Ihsan, semuanya juga anak muda sekarang. Teman-teman di gereja, di pura, semuanya adalah anak muda. Dan itu adalah muda-muda kita dunia. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini kalau kita semakin bersemangat membangun bangsa ini dengan karakter akhlak yang kuat dan ada pada panjenengan. Ini yang terakhir, bukan 5 menit, itu dulu kayak orang. 3 menit begini, 5 menit. Rawatnya sampai cetak kalau dari ini. Jadi mas, udah deh. Itu nulisin daging bareng. Ya mantap.
dengan mengkali kait bela Bapak panjenengan kerso ada dosa yang tidak bisa terhapus oleh sholat dan puasa, tapi dengan profesionalisme bekerja itu adalah keluar. Karena baju saya tidak seperti dengan puasa saya tidak seperti dengan, tapi ada cara lain Allah memberikan kesempatan. Apa itu? Profesional dalam bekerja. Allah di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jalan agama luar biasa. Jadi saya di Mas Zadra sini jam 9 loh. Saya kalau datang jam 9 lebih Pak, usaha saya itu pegangan saya di mana-mana. Saya ngajar di KS misalkan jam 8 sampai jam 11 misalkan atau jam 11. Saya mesti sudah di ruangan jam 8. Kira-kira mahasiswa senang membuat itu. Jadi pegel malah seperti itu. Walaupun saya mulai jam 8 seperempat kesempatan, tapi saya perlu amanah. Nanti kalau saya masuknya setengah 9, berarti saya melanggar amanah. Dosa saya. Nah, Mas Adina sampai sini. Mandi. Mas Adi, menurut jenengan ya, apa ya? Jenengan musuh ya? Dan jalan doang lampu abang jam 2 bunyi. Sepi yang dari utara, dari wali kota, dari timur jaga yang lewat jam 2 malam lampu merah. Berhenti kamu terus. Wah, luar biasa. Kenapa masuk? Dari selatan itu langsung ke utara bisa. Betul dari utara, maupun selatan ke jalan doang atau ke jalan Brawijaya. Lampu merah jam 2 malam. Berarti kamu terus Bapak Ibu terus ya. Sekarang sama jam 2 malam, sepi sana tidak ada yang lewat, lampu merah maka ada polisi di situ. Enggak sih dong. Kayak jawaban kita berhenti kenapa Mas mandi berhenti? Takut ketilang masuk. Jadi ini saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Kalau polisi kepala sekolah pengawas kan bisa kita tilang. Saya pesan untuk saya sendiri juga. Tapi Gusti Allah kan nggak mungkin kita tilang. Allah itu kan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak bisa ngantuk apalagi tidur. Bahkan nanti jelas inna sama wal basara wa fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau misalkan dalam urusan pekerjaan itu menjadi dalil ini, saya pikir insya Allah kita semuanya saya juga dengan akan bersemangat. Saya sudah 12 tahun di Telkomsel, jadi apa namanya? Konsultan di customer service-nya. Kita bilang ke mbak-mbak yang sampai teller beberapa kali. Sampai nek pesemu bunuhmu cuma di nasabah, kalau customer dolemu nasabah toh. Tapi ini yang bunuh iki banyak. Allah akan paling pahala. Masuk customermu melengos, muring-muring, kesuruh-suruh mencari piring. Nah, saya katakan itu, Anda tetap dapat dari Allah. Makanya saya tanya teman-teman di Indomaret, di berkait dengan apa ya? Indomaret sama Alfamart itu, kuat-kuat kayak gini. Kalau saya pun kalau datang di Indomaret, ada hadiahnya loh. Banyak yang mau melebung orang yang kuat, dan mereka tidak boleh duduk. Karena sekarang jadi CCTV, dulu pas belum ada musuh CCTV, ada teman saya di Indomaret, tinggal karena itu gaya rompok kemeng jadi. Jadi mereka kerja dapat 10 jam tidak boleh duduk. Jadi ngakali caranya duduk. Dan sekarang ada CCTV berat. Tapi kok sumringah? Coba Mas Fandi jangan cek di Indomaret. Jadi lain tadi. Oh, sini nggak apa-apa. Jadi kan nanya, Mbak, tumbas pindang. Kira-kira sumber. Marah. Dia marah nggak kira-kira? Marah, kosong. Dia kan bilang, mohon maaf Bapak, kami sudah ada, selamat datang kembali ya. Coba jenengan kirim mohon maaf ya, mohon maaf ini. Ini toko Jowo. Jelas dodol bahan kelontong, beras, dan sebagainya. Kita katok. Apa kira-kira komentar? Ini salah ya. Saya kalau di apa namanya di bagian pelayanan servis itu saya lihatkan karena Tuhan. Kalau lihat karena Tuhan biasanya kita meminimalisir rasa marah yang betul. Tadi sampai kata tadi buat hati yang menahan marah, menahan penghinaan, menas apa itu? Yang memang. Nah sekarang kemarin dia sebagai penonton pas di 30 menit pesan sampai saya. Mumpung momennya adalah momen sudah bersih dari Allah yang berbeda kita. Ada beberapa kisah komunikasi di antara kita yang mungkin saya pentingan atau antara pekerja, karyawan atau tetangga. Mohon untuk saling
bisa dengan penuh mulus ikhlas memaafkan. Karena kata orang-orang psikolog, penyakit yang paling berat itu awalnya kan penyakit dengki. Ternyata dalam ajaran agama Islam, hal yang paling buruk itu adalah dengki, iri dengki, menyimpan dendam, kesumat. Karena kata Nabi, orang dengki itu seperti amalnya terhapus seperti api memakan kayu bakar. Dan penyakit yang begitu banyak pada kehidupan sekarang, kata para dokter, menijin kalau salah tidak, itu adalah penyakit jiwa, yaitu rasa marah yang tidak tertuntaskan dan menyimpannya bahkan mengobarkannya. Dan itu namanya iri dengki dendam. Maka mudah-mudahan saya dan panjenengan, karena saya pernah mengalami Bapak, 8 tahun menyimpan marah pada seseorang tidak menambah kebaikan kecuali keburukan, malah sorrow. Jadi mudah-mudahan keluarga besar SMP Negeri 5 Kota Kediri, saya banyak belajar pada panjenengan semuanya. Hari ini dapat ilmu banyak dari panjenengan. Kedepannya mudah-mudahan saya jenengan di tempat kerja, di rumah, punya ibu ya Bapak, ini rahasia ya. Ibu-ibu itu ahli sejarah, hati-hati. Istri panjenengan itu ahli sejarah. Wah, sangat ini 15 tahun yang lalu, aduh hati kayak gue ini. Jadi ini perlu istri suami yang belum terpecahkan dari ini adalah anduk tidak pada tempatnya, tutup rupuk orang dikaleng orang ditutup, jadi sadar sebagai law. Itu istri suami yang belum terpecahkan sampai hari ini. Monggo saran-saran kita semuanya bersama-sama dengan tulus ikhlas. Saya panjenengan sekali lagi saling memaafkan karena ini adalah akhlak dari orang yang bertawakal. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Selamat bekerja, selamat beribadah, selamat berkarya. Tugas yang sangat mulia adalah seorang guru. Wa akrimu man ta'ala ilmu. Penutup Ibu Bapak, dawe guru saya SD dulu Pak Rokim, guru SD Sumerame 3, pertama kali masuk kelas 1C SD Sumerame 3, mulai ingat langsung Pak Rokim bilang gini, le do sur sing antri ning surga ngarep dhewe guru. Dan salah satunya sebagian besar adalah guru SD Negeri 5 Kota. Karena itu sangat mulia sekali. Pengatakan yang bisa saya sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yang salim, minal aizin wal faizin. Dan itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin, oke? Jangan sampai itu keliru. Minal aizin wal faizin artinya kembali kepada fitrah, nol, dan faizin mudah-mudahan tenang. Artinya minal aizin wal faizin dan mohon maaf lahir dan batin. Juminten kecepet cedelo, Yupaitan kualakan kelompok, Michael Jackson otak kosong, dan wis ganteng nyuwun sepuro. Assalamualaikum.